Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidul Lukman Al-Hakim dengan NIM 81114211109. Perkenalkan, nama saya Seli Birsa Mustiana dengan NIM 81114211114. Halo, perkenalkan nama saya Vera Tiara Maharani dengan NIM 811421110. Perkenalkan, nama saya Salwa Aisyah Salma dengan NIM 81114211113. Saya Kardina Vera dengan NIM 81114211111. Dari Rombel 03 Mata Kuliah Otonomi Daerah, pengampu Bapak Dani Muhtada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki julukan yaitu benua etam, yang dimana Kalimantan Timur memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam berupa pertambangan, perhutanan, dan juga perkebunan. Tetapi di balik besarnya potensi sumber daya alam, Kalimantan Timur memiliki permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat, yaitu banyaknya jalan rusak yang ada di Kalimantan Timur, terutama di bagian Kecamatan Muara Lawe yang ada di Kecamatan Bangon, memiliki potensi kerusakan yang sangat tinggi di daerah Kalimantan Timur. Penyebab terjadinya jalan rusak di Kalimantan Timur yaitu adanya truk-truk pertambangan yang sering melintasi kawasan tersebut, sehingga membuat kawasan tersebut memiliki banyak sekali jalan yang berlubang dan juga rusak. Dan juga efek dari hujan yang membuat jalan-jalan itu sangat berlumpur, sehingga banyak sekali dari masyarakat yang ingin melintasi daerah antar daerah memilih menggunakan perahu dan melintasi sungai ketimbang melewat jalan darat, ya dikarenakan sangat rusaknya jalan yang ada di Kalimantan Timur. Berikut adalah cuplikan video yang menggambarkan jalanan rusak yang ada di Kalimantan Timur. Begitu becek dan sangat sulit dilewati oleh masyarakat, dikarenakan memang tidak ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur. Dan juga berikut adalah video mengenai masyarakat yang susah untuk melewati jalan tersebut, sehingga mobilitas kegiatan mereka sangat terganggu setiap harinya. Dan berikut adalah sebuah cuplikan juga mengenai truk yang melewati jalan rusak yang ada di Kalimantan Timur, begitu kesusahan dan hampir saja terjatuh. Penyebab dari adanya jalan rusak tersebut juga pengaruh dari truk tambang yang sedang membawa sawit ataupun bahan-bahan pertambangan yang begitu banyak, sehingga membuat jalan tersebut semakin lama semakin rusak. Berbicara terkait dampak, kerusakan jalan di Trans Kalimantan tentu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pihak terkait termasuk pemerintah. Dampak yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat ialah sulitnya akses. Sulitnya akses ini dapat menghambat mobilitas masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Selanjutnya, kerusakan jalan juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Beralih kepada dampak yang dirasakan oleh pemerintah, kerusakan jalan mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah karena kurangnya wisatawan dan investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut. Selanjutnya, kerusakan jalan juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya kerusakan pada saluran air sehingga menyebabkan banjir dan erosi tanah. Nah, hal ini akan memberikan tugas baru bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan rusaknya jalan Trans Kalimantan adalah pemerintah daerah yang diwakilkan oleh bupati setempat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilansir oleh Tribun Kaltara yang menyatakan bahwa bupati setempat menyatakan
bahwa jalan Trans Kalimantan ini rusak berat maupun ringan. Maka bupati setempat tidak bisa melakukan anggaran karena hal tersebut merupakan kewenangan dari provinsi. Jika bupati setempat tersebut melakukan anggaran malah menjadi temuan BPK. Selain itu, jika jalan Trans Kalimantan tersebut termasuk dalam jaringan jalan tol, maka badan usaha yang mengelola jalan tol tersebut dapat memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap jalan tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam lingkup NKRI. Diamanatkan pula dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 6 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Praktiknya di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur, jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan antara Kutai Barat dan Tengarong memiliki kerusakan yang cukup parah, disertai dengan sulitnya akses sinyal dan tidak ada penerangan jalan ketika malam hari. Masyarakat setempat sudah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada bupati setempat sebagai perwakilan dari pemerintahan daerah. Namun bupati tersebut hanya menjawab bahwa perbaikan jalan itu merupakan kewajiban dari pemerintah provinsi. Masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Seharusnya pemerintah daerah terutama bupati tersebut harusnya menyampaikan aspirasi masyarakat atau keluhan-keluhan tersebut kepada pemerintah provinsi sehingga terjadinya penanganan terhadap jalan tersebut. Adanya hubungan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi itu harus bersifat partnership dan independensi untuk melaksanakan otonomi yang baik di Indonesia. Dari permasalahan tersebut dibutuhkan adanya solusi bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Solusi tersebut diantaranya yang pertama yaitu diperlukan adanya sinergitas bagi pemerintah daerah dengan pemerintahan provinsi dalam menyelesaikan permasalahan karena hubungan dari kedua pemerintahan ini bersifat partnership dan interdependensi. Serta masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan proses pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu perlu adanya master plan terhadap pembangunan nasional guna mewujudkan sinergitas pembangunan di daerah. Terakhir yaitu diperlukan peningkatan kontrol terhadap pembangunan nasional dengan memilih mendagri yang berkapabilitas terhadap pembangunan di daerah itu.